Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah tata kelola perusahaan, kami ingin mempresentasikan terkait prinsip-prinsip dan strategi CSR. Sebelumnya, ada saya sendiri, Akbar Akmal, Danis Ziaur Rahman, Ardifa Mutiara, Ramzi Arya, Nifati, serta yang terakhir ada Diki Pratama. Langsung saja kita mulai ke slide pertama. Sebelumnya kami akan membahas terkait prinsip-prinsip CSR, pendekatan CSR, strategi CSR, model CSR menurut Afifa Geva, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait prinsip-prinsip CSR sendiri. Prinsip-prinsip CSR sendiri mencerminkan tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini meliputi akuntabilitas yang artinya organisasi sendiri bertanggung jawab atas dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Perilaku etis sendiri yang membahas terkait kejujuran dan keadilan, menghormati stakeholders yang artinya memahami, mempertimbangkan dan memahami kepentingan pihak yang terlibat. Supremasi hukum artinya semua hukum harus dipatuhi. Norma internasional yang menghormati perilaku yang berlaku secara global. Lalu yang terakhir ada hak asasi manusia yang mengakui dan menghormati hak-hak universal manusia. Kemudian bagian contoh prinsip-prinsip CSR sendiri, kami memberikan contoh yaitu dalam company Starbucks. Di akuntabilitas sendiri, Starbucks memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan limbah plastik dalam rantai operasional mereka. Selanjutnya di perilaku etis, Starbucks membayar harga yang adil kepada petani kopi melalui program Fair Trade dan CAFE Prestige atau Coffee and Farmer Equality. Kemudian yang ketiga ada menghormati stakeholders. Starbucks sendiri memberikan bantuan dana pendidikan kepada karyawan untuk melanjutkan kuliah melalui Starbucks College Achievement Plan. Kemudian yang keempat ada supremasi hukum. Starbucks sendiri memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak, perizinan, bisnis, dan standar lingkungan. Kemudian di norma internasional, Starbucks sendiri mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan memastikan tidak ada praktik diskriminasi, kerja paksa, atau eksploitasi di rantai pasok mereka. Kemudian yang terakhir ada di hak asasi manusia, Starbucks sendiri memastikan operasionalnya menghormati hak asasi manusia di seluruh rantai pasok seperti tidak ada kerja paksa atau eksploitasi anak dalam memproduksi kopinya. Pendekatan CSR. Beragam pendekatan CSR telah dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan dan konteks organisasi yang berbeda. Yang pertama itu pendekatan tradisional. CSR itu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, kepatuhan hukum, dan etika bisnis. Yang kedua, pendekatan konstekstual. Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan budaya dan sejarah lokal. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan. CSR itu ditetapkan sesuai lingkup bisnis lokal versus multinasional. Yang keempat, pendekatan strategi organisasi, mengintegrasikan isu global dan lokal melalui strategi organisasi. Yang kelima, ada pendekatan stakeholders, fokus pada kebutuhan stakeholders primer, contohnya itu karyawan pelanggan. Yang kedua adalah sekunder, contohnya LSM dan pemerintah. Yang terakhir adalah pendekatan integratif, yaitu perguruan tinggi berperan dalam memfasilitasi CSR melalui penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada strategi CSR. Strategi CSR adalah pendekatan spesifik yang digunakan organisasi untuk memanfaatkan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis. Yang pertama itu ada keunggulan bersaing. Menggunakan CSR untuk memperkuat posisi kompetitif. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada strategi berbasis stakeholders, berfungsi pada pemangku kepentingan untuk meningkatkan hubungan. Yang keempat ada manajemen krisis, yaitu menangani isu sosial, lingkungan, dan etika. Yang terakhir ada strategi lain seperti filantropi dan pengelolaan lingkungan. Kemudian ada contoh strategi CSR. Di sini kami mengambil penerapan strategi CSR itu pada perusahaan Unilever. Yang pertama adalah keunggulan bersaing. Kami mengambil produknya itu yaitu sabun Lifebuoy sebagai bagian dari kampanye kesehatan global untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pengelolaan sumber daya.
penggunaan bahan baku berkelanjutan dalam produksi teh Lipton dan Dove. Yang ketiga ada strategi berbasis stakeholders, yaitu contohnya kemitraan dengan LSM, petani lokal dan pemerintah untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan. Yang keempat, manajemen krisis dalam menghadapi. Untuk 3 model CSR terdapat 3, yaitu yang pertama konflik tradisional, yang kedua pemberian uang tunai, dan ketiga yaitu tujuan ganda. Dalam model CSR, yaitu konflik tradisional, model ini menekankan adanya pertentangan antara tanggung jawab sosial dan tujuan bisnis, terutama dalam memperoleh keuntungan. Pandangan ini dipengaruhi oleh Milton Friedman pada tahun 1970 yang menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham selama mengikuti hukum yang berlaku. Contoh kasusnya yaitu pada perusahaan minyak industri tradisional. Perusahaan minyak mungkin melihat regulasi lingkungan yang ketat, seperti larangan pembuangan limbah ke sungai sebagai. Pada model CSR pemberian uang tunai, model ini berfokus pada CSR sebagai investasi strategis untuk memperkuat reputasi perusahaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan serta karyawan. Dalam model ini, perusahaan memberikan sumbangan atau dana, atau bisa disebut dengan filantropi, kepada komunitas atau organisasi sosial. Beberapa manfaat dari model pemberian uang tunai yaitu pelanggan cenderung memilih perusahaan yang mendukung isu sosial, serta program CSR meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Pada model CSR tujuan ganda, model ini berfokus pada komitmen perusahaan terhadap tujuan ekonomi dan sosial secara seimbang. Dalam model ini, perusahaan mengejar 2 tujuan utama, yaitu keuntungan finansial serta dampak sosial dan lingkungan. Ciri-ciri model tujuan ganda yaitu aktivitas CSR tidak selalu harus memberikan keuntungan finansial langsung, serta manajemen perusahaan memandang kontribusi sosial sebagai kewajiban moral dan komitmen jangka panjang. Untuk contoh kasusnya yaitu Patagonia, yaitu perusahaan pakaian outdoor, memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Beberapa langkah yang mereka ambil yaitu mendonasikan 1% dari pendapatan tahunan untuk pelestarian lingkungan serta menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan mendaur ulang pakaian. Dampak positif yang bisa didapat yaitu Patagonia berhasil membangun basis pelanggan setia yang peduli lingkungan. Meskipun aktivitas ini tidak selalu meningkatkan laba jangka pendek, Patagonia berhasil menciptakan citra sebagai brand peduli lingkungan yang memberi keuntungan jangka panjang. Untuk perbandingan 3 model CSR bisa dilihat pada tabel, yaitu terdapat poin-poinnya masing-masing terkait dengan fokus utama, kelebihan, dan juga kekurangannya. Oke, selanjutnya saya Arti Pamutiara. Saya akan menjelaskan model CSR menurut Afifa Geva mengembangkan 3 model tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang memberikan perspektif komprehensif terkait hubungan antara tanggung jawab ekonomi, hukum etis, dan filantropis. Ketiga model ini adalah model piramida, model penampang lingkaran, model lingkaran memusat. Yang pertama ada model piramida CSR. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Carroll 1929 dan kemudian dikembangkan oleh Afifa Geva. Model ini menyusun 4 jenis tanggung jawab CSR dalam hierarki berbentuk piramida. Tanggung jawab ekonomi mempunyai prioritas utama, yaitu perusahaan harus bertanggung jawab untuk menciptakan keuntungan ekonomi agar tetap beroperasi dan berkelanjutan. Contohnya yaitu perusahaan fokus pada probabilitas melalui efisiensi produk dan penjualan produk. Tanggung jawab hukum, perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di tempat mereka beroperasi. Contohnya, perusahaan mematuhi undang-undang tenaga kerja dan peraturan lingkungan. Lalu tanggung jawab etis, perusahaan diharapkan bertindak secara etis dan adil meskipun hal ini tidak diatur oleh hukum. Contohnya, menerapkan kebijakan perdagangan adil, fair trade, untuk mendukung kesejahteraan petani. Dan terakhir ada tanggung jawab filantropis.
perusahaan memberikan kontribusi sukarela kepada masyarakat melalui kegiatan filantropi atau donasi. Contohnya memberikan beasiswa pendidikan atau mendukung program kesehatan. Model piramida CSR. Contoh perusahaan Microsoft Ekonomi fokus pada profit melalui produk seperti Office dan Azure. Hukum mematuhi regulasi terkait privasi dan pengguna. Etis dan transparansi dalam kebijakan perusahaan. Filantropis melalui Microsoft Philanthropies, perusahaan mendonasikan teknologi dan seluruh biaya ke sekolah-sekolah dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan model penampang lingkaran, yaitu interesting circle. Model ini mengkritik hierarki pada model piramida dan menekankan bahwa tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropi saling berhubungan dan setara. Pentingnya serta tidak ada suatu tanggung jawab yang lebih penting dibandingkan yang lain. Nah, ciri-ciri utama yaitu menggunakan diagram Venn dengan 4 lingkaran yang berpotongan serta titik berpotongan menggambarkan bagaimana tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis dapat bekerja sama untuk menciptakan keberlanjutan. Lalu ada model penampang lingkaran interesting circle. Contoh perusahaannya yaitu Coca-Cola mulai program water stewardship. Ada ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Ekonomi yang menjalankan bisnis air kemasan untuk memperoleh keuntungan. Hukum mematuhi kebijakan konservasi air. Etis mengurangi penggunaan air secara berlebihan dengan teknologi efisien. Filantropis membangun akses air bersih bagi komunitas lokal di Afrika dan Asia. Model lingkaran memusat, concentric circle. Model ini menempatkan tanggung jawab ekonomi sebagai inti utama tetapi berbeda dari model piramida. Mempunyai prinsip utama yaitu tanggung jawab sosial non-ekonomi tidak terpisah dari tanggung jawab ekonomi, tetapi justru mendukung keberlanjutan inti bisnis. Visualisasi berbentuk lingkaran bertingkat, pada bagian inti terdapat tanggung jawab ekonomi, sedangkan pada lingkaran luar terdapat tanggung jawab hukum, etis, dan filantropis. Model lingkaran memusat, contoh perusahaannya itu Tesla. Tanggung jawab ekonomi atau intinya fokus pada profitabilitas melalui penjualan mobil listrik. Tanggung jawab hukumnya mematuhi regulasi emisi gas rumah kaca di negara-negara tempat beroperasi. Tanggung jawab etisnya inovasi rumah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tanggung jawab filantropisnya membangun infrastruktur pengisian daya listrik di komunitas sebagai investasi modal. Nah, keunggulan modelnya menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi perusahaan bergantung pada pemenuhan tanggung jawab sosial yang lebih luas, menyeimbangkan tujuan keuntungan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan komparasi dari 3 model CSR ini. Nah, untuk yang pertama ini model piramida. Nah, fokus utamanya model piramida ini untuk menekankan hierarki tanggung jawab dimulai dari tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, hingga filantropi. Nah, untuk strukturnya piramida bertingkat di mana tanggung jawab ekonomi menjadi dasar dan filantropi berada di puncak. Keunggulan dari model piramida ini memberikan urutan prioritas yang jelas untuk implementasi CSR. Nah, untuk yang kedua yaitu model penampang lingkaran. Fokus utamanya semua tanggung jawab atau ekonomi, hukum, etis, atau filantropi dianggap saling berhubungan dan setara. Strukturnya diagram Venn dengan lingkaran yang saling tumpang tindih untuk menggambarkan keterkaitan. Nah, keunggulan dari si penampang lingkaran ini menunjukkan bahwa semua tanggung jawab CSR dapat maksudnya sama pentingnya dan tidak terpisah. Nah, yang model terakhir yaitu lingkaran memusat. Fokus utamanya menempatkan ekonomi sebagai inti dengan tanggung jawab lainnya melingkupinya. Nah, untuk strukturnya lingkaran bertingkat yang terus meluas menunjukkan fokus pada integrasi tanggung jawab sosial dan ekonomi. Untuk keunggulannya menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam CSR. Nah, untuk kesimpulannya mungkin ketiga model ini memberikan perspektif yang berbeda ya dalam pelaksanaan CSR. Pilihan model tergantung pada prioritas dan strategi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Nah, selanjutnya mungkin kesimpulan keseluruhan materi CSR ini, CSR tidak lagi sekedar kewajiban tambahan, melainkan
menjadi strategi inti perusahaan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Nah, dengan menerapkan prinsip pendekatan, strategi, dan model CSR yang tepat, perusahaan dapat nih membangun reputasi positif dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua itu meningkatkan loyalitas pelanggan dan pemangku kepentingannya. Yang ketiga ini dapat mencapai efisiensi operasional melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir mungkin bisa menangani ya isu sosial lingkungan, ekonomi secara seimbang. Nah, selanjutnya perusahaan yang sukses dalam CSR ini mampu menciptakan nilai bersama atau share value antara keuntungan ekonomi dan kontribusi sosial lingkungan, menjadikan lebih siap menghadapi tantangan global dan memastikan keberlanjutan bisnis di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.